keuangan ini memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun dalam menjalankan fungsinya, bank menghadapi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas dan juga keberlanjutan operasionalnya. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko menjadi sangat penting di perbankan. Melalui manajemen risiko, bank dapat mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau risiko yang mungkin timbul dari kegiatan usaha. Dengan demikian, bank dapat beroperasi secara aman, menjaga kepercayaan nasabah, serta mematuhi peraturan dan standar yang berlaku. Yuk kita pahami mengenai pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah rangkaian prosedur dan juga metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, memantau, mengukur, dan juga mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan perbankan. Mengapa manajemen risiko penting bagi perbankan? Pentingnya manajemen risiko tidak bisa diabaikan, karena bank menghadapi risiko yang tinggi yang dapat berdampak langsung pada keuangan, reputasi, dan juga kepercayaan nasabah. Dengan manajemen risiko yang efektif, bank mampu menjaga stabilitas keuangan, mematuhi regulasi, serta mencegah kerugian akibat penipuan, kesalahan operasional maupun risiko pasar. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mengetahui jenis-jenis risiko dan juga manajemen risiko yang tepat untuk perbankan. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis resiko utama yang biasanya dihadapi oleh bank. Nah, resiko yang pertama yaitu resiko gagal bayar dari debitur atau pihak lain. Dan selanjutnya itu ada resiko pasar. Nah, resiko pasar itu bisa kerugian akibat perubahan harga pasar seperti suku bunga, nilai tukar, saham, atau komoditas. Nah, selanjutnya ada resiko likuiditas. Resiko ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban keuangan saat jatuh tempo atau tidak mampu mencairkan aset. Nah, selanjutnya ada resiko operasional. Contohnya itu seperti resiko dari kegagalan proses internal, kesalahan manusia, atau gangguan eksternal. Nah, selanjutnya itu ada resiko hukum. Resiko akibat kelemahan aspek hukum seperti tuntutan hukum atau ketiadaan peraturan yang mendukung. Selanjutnya ada resiko reputasi. Resiko kerugian akibat persepsi negatif atau publikasi yang merusak citra bank. Nah, yang terakhir ada resiko strategis. Resiko akibat keputusan yang kurang tepat atau gagal menanggapi perubahan lingkungan bisnis. Mari kita lanjutkan ke regulasi yang mengatur manajemen risiko di perbankan, baik internasional maupun nasional. Yang pertama yaitu ada Basel Accord, standar internasional yang menetapkan persyaratan modal minimum berdasarkan jenis dan tingkat risiko. Basel II dan Basel III menekankan pentingnya manajemen risiko komprehensif termasuk risiko kredit, pasar, dan operasional. Yang kedua, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK mengawasi penerapan manajemen risiko bank melalui peraturan internal, pengendalian risiko, dan tata kelola. Salah satu contohnya adalah POJK nomor 18/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Dan yang ketiga yaitu ada Bank Indonesia atau BI sebagai otoritas jasa moneter. BI mengatur prosedur penetapan limit risiko, pelaporan risiko, dan kewajiban pemeliharaan modal untuk menghadapi risiko bank. Baik, selanjutnya mari kita bahas terkait manajemen risiko yang ada di bank syariah yang tentunya memiliki karakteristik berbeda dengan bank konvensional. Semua kegiatan bank syariah harus berlandaskan akad sesuai prinsip syariah seperti murabahah, mudarobah, ijarah maupun musyarakah. Setiap akad memiliki risiko yang berbeda dan kelalaian dapat menimbulkan hukum syariah yang tentunya tidak bisa ditemukan di bank konvensional. Oleh karena itu, manajemen risiko pada bank syariah harus dilakukan secara detail dan berbasis akad agar reputasi tetap terjaga dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Selanjutnya adalah strategi pengelolaan risiko. Strategi pengelolaan risiko bank syariah dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama ada identifikasi risiko, yaitu menganalisis sumber risiko dari internal, SDM, prosedur, teknologi maupun dari eksternal, nasabah, dan kondisi ekonomi. Selanjutnya ada pengukuran risiko, yaitu menilai besar kecilnya kemungkinan terjadinya risiko.
Yang ketiga ada pemantauan dan evaluasi, dilakukan rutin melalui rapat, laporan profit resiko, dan review berkala. Dan yang terakhir ada mitigasi resiko, yaitu memperkuat pengawasan Dewan Pengawas Syariah, meningkatkan kualitas audit internal, memanfaatkan teknologi informasi, dan mengoptimalkan pengelolaan nasabah. Strategi ini memastikan resiko operasional tidak berkembang menjadi kerugian besar serta menjaga stabilitas kinerja bank syariah. Oke teman-teman, selanjutnya mari kita bahas tentang Good Corporate Governance atau biasa kita sebut GCG dalam meminimalkan resiko bank syariah. Nah, GCG ini bisa menjamin transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kepatuhan syariah dalam setiap aktivitas operasionalnya. Nah, lemahnya penerapan GCG dapat menimbulkan resiko hukum, kelalaian pengelolaan jaminan, dan menurunnya kepercayaan investor. Sebaliknya, jika penggunaan GCG ini dapat dilakukan secara kuat dapat meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat pengawasan internal, dan menjamin operasional sesuai syariah serta berdaya saing tinggi. Dengan demikian, GCG ini menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan dan daya saing pada bank syariah. Setelah membahas materi tadi, kita menuju studi kasus pada perbankan, yaitu kasus pembukuan kegiatan usaha PT Bank Global oleh Bank Indonesia. Pada 14 Desember 2004, Bank Indonesia secara resmi membukukan kegiatan usaha PT Bank Global (TBK). Akibat kebijakan ini, sekitar 8.000 nasabah di 13 kantor cabang mengalami kesulitan mengurus dana mereka. Selain itu, ratusan investor dan pemegang saham mengalami ketidakjelasan atas investasinya. Sementara para karyawan menghadapi ancaman PHK yang berpotensi menambah jumlah pengangguran dan memperberat beban ekonomi nasional. Dari kasus tersebut, ada 4 alasan utama yang melatar belakangi pembekuan Bank Global. Yang pertama, seperti kondisi keuangan bank yang terus memburuk. Lalu, ketidakpatuhan dalam penyetoran tambahan modal yang diminta Bank Indonesia sejak pengawasan khusus diberlakukan pada 27 Oktober sampai 13 Desember 2004. Lalu yang ketiga ada direksi bank tidak menunjukkan itikat baik untuk menaati ketentuan Bank Indonesia, bahkan berupa menghilangkan barang bukti selama proses pengawasan. Dan yang terakhir ada dugaan tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh direksi dan penjabat bank melalui perusakan dan penghilangan dokumen penting. Solusi yang disarankan dari kasus ini adalah penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dan transparan, terutama karena Bank Global berstatus sebuah perusahaan terbuka. Berdasarkan laporan Investor Daily 14 Desember 2004, kehancuran Bank Global diduga disebabkan adanya kolusi antara manajemen Bank Global dan Prudence Asset Management (PAM). Kasus ini juga menyoroti lemahnya pengawasan oleh Bank Indonesia dan Bapepam, serta menimbulkan dampak negatif terhadap citra reksadana di pasar modal Indonesia. Dari sisi analisis manajemen risiko, kasus Bank Global mencerminkan lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam perbankan, atau bahasa Inggris itu Prudential Banking Principle. Resiko yang muncul dapat dikategorikan sebagai general market risk, yakni resiko yang dipicu oleh kebijakan lembaga pengatur yang berdampak luas terhadap seluruh sektor bisnis. Kesehatan suatu bank tidak hanya diukur dari besarnya aset atau modal, tetapi juga dari kemampuan mengelola 8 jenis risiko utama, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategi, risiko kepatuhan, risiko reputasi. Lalu kasus Bank Global menjadi pelajaran penting bagi dunia perbankan bahwa lemahnya manajemen risiko dan pengawasan internal dapat berakibat fatal terhadap kelangsungan operasional bank. Selain itu, nasabah juga diingatkan agar lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih lembaga keuangan untuk menyimpan dananya. Baik, demikian pemaparan dari kami mengenai manajemen risiko di perbankan, baik perbankan konvensional maupun syariah. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman kita tentang pentingnya manajemen risiko dalam menjaga stabilitas, kepatuhan, dan kepercayaan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.